Tempat ini pastinya menarik banget buat dikunjungin sama anak-anak karena ini edukatif tapi dengan cara yang kreatif gitu, menyenangkan. Halo travelers, balik lagi di Around the World edisi Belanda bareng aku Monica Wijaya. Nah, kali ini aku masih di kota Amsterdam. Terus aku mau ngajak jalan-jalan ke salah satu museum yang ada di sini. Nah, jadi nanti ikutin ya. Ini museum yang unik banget soalnya. Jaraknya sih nggak terlalu jauh dari stasiun, jadi kita jalan kaki aja. Cuaca hari ini tuh lagi pas sih, 21 derajat, terus cerah gitu, nggak mendung, jadi enak banget buat jalan-jalan. Jadi banyak nih kayak kafe-kafe gitu, tempat makan yang bisa disinggahi kalau mau cari makan. Nah, cuma emang harga makanan kayak full meal gitu emang agak mahal sih di sini. Jadi biasa tipsnya itu either sebelum jalan-jalan itu ya makan dulu di rumah gitu, baru dia pergi jalan-jalan. Terus tinggal cobain jajanan-jajanan kecil gitu, snacks karena harganya lebih murah. Atau bisa juga bawa bekal dari rumah, bebas sih, bawa bekal nasi atau roti atau telur gitu kan, boleh juga. Biasanya di sepanjang pinggir-pinggir kanal gini itu banyak yang parkir sepeda. Oh iya, fun fact, jadi kan emang jumlah sepeda di Belanda itu banyak banget. Dari situ itu ternyata banyak juga yang sepeda-sepeda itu yang jatuh ke air gitu, jatuh ke kanal lah, ke sungai. Itu juga lumayan banyak. Jadi biasanya diambilin pakai eksa gitu, mengevakuasi sepeda-sepeda yang jatuh. Nah, ini tuh boat house gitu. Jadi ini kapal tapi ada yang tinggalin. Atau ini kayaknya cafe deh. Hotelnya gede banget, namanya Grand Hotel Amrâth Amsterdam. Gede banget ya, sampai sana tuh gedungnya, jadi salah satu hotel yang besar. Nih looksnya kalau lagi mau ikut tour, boat tour di kanal. Bisa yang gede gitu atau bisa yang kecil gini juga, buat kita bisa sewa boatnya terus nyetir sendiri gitu. Nah, katanya ini kan kota Amsterdam itu memang kota yang desainnya tuh kanal-kanal gitu kan. Terus katanya dulu pas masa penjajahan Belanda di Indonesia, kota Hindia Belanda atau Jakarta ya sekarang, itu tuh didesainnya emang mirip ngikutin kota Amsterdam. Jadi ada kanal-kanal juga. Emang didesainnya tuh buat ini sih, buat perdagangan, buat trading. Jadi bisa dari situ transportasi rempah-rempahnya yang mereka udah ambil, terus diekspor ke dalam, ditaruh di dalam kapal untuk dibawa dijual gitu. Dibawa ke Belanda lagi atau dijual ke negara-negara lainnya.
Nah, yang aku amati di sini karena emang pola hidup penduduk Belanda itu lumayan aktif. Jadi kan mereka kemana-mana yang suka jalan kaki atau naik sepeda. Jadi banyak penduduk Belanda yang usianya udah oma-opa gitu, itu tetap kayak masih aktif gitu loh, masih kuat. Mereka kemana-mana ya jalan kaki, terus masih sepedaan sampai usianya tua itu pun masih produktif. Beberapa juga masih ada yang kerja, tapi kerja yang nggak terlalu intensif gitu. Bisa duduk-duduk di sini. Kalau misalnya capek jalan gitu, jadi kita bisa cari-cari tempat buat istirahat. Dan tempat-tempat duduk kayak gini bentuknya macam-macam sih. Itu biasanya bisa jadi. Kalau di sini tuh aku tuh nggak khawatir kalau mau nyebrang, karena biasanya pengguna mobil itu memprioritaskan pejalan kaki dan yang naik sepeda. Terus semuanya taat peraturan gitu deh. Kalau lagi lampu merah ya berhenti, kalau udah lampu hijau baru jalan. Walaupun misalnya depannya sepi gitu kan, tapi kalau lampunya belum berubah jadi hijau ya mereka nggak akan jalan gitu. Jadi aman. Nah, kayak jalan kaki, kalau misalnya ada kayak jalan ditutup gitu karena lagi ada pekerjaan jalan raya, kita tetap bisa lewat di jalur pejalan kakinya, jadi nggak perlu muter-muter cari jalan lain. Di atas tempat sampah ini ada burung heron lainnya. Di sini kayak burung, bebek, angsa, itu tuh terbiasa banget sama berdampingan sama manusia. Mungkin karena emang nggak pernah digangguin kali ya, jadi mereka chill aja gitu loh, nggak yang takut dan kabur. Justru kayaknya mindsetnya di sini tuh kayak kita yang mengganggu habitat mereka, jadi kayak kita yang punten gitu, bukan mereka yang mengganggu kita. Misalnya ada burung dengan anak-anaknya. Nah, ini kita udah deket banget sama museumnya. Jadi museum ini tuh kenapa unik? Karena dia menampilkan yang tidak kelihatan. Jadi see the invisible. Apa sih emang yang nggak kelihatan itu? Jadi mikroorganisme, bakteri, mikroba gitu, itu kita bisa lihat di dalam. Jadi mereka ada instalasi edukatif gitu, menarik pokoknya. Bentar lagi kita sampai, aku bakal tunjukin ke travelers. Jadi nama tempatnya itu Artis. Nah, tapi Artisnya ada tiga tempat itu, ada park, ada Micropia, ada Grote Museum. Yang aku mau datengin itu namanya Micropia. Berarti lewat sini. Jadi di situ bisa buat beli tiket masuknya. Nah, di sini itu tiket masuknya itu 17,9 euro, itu sekitar 342.000. Tapi kalau anak 1 sampai 2 tahun itu gratis. Aku mau ke Micropia ini, jadi lewat sini nanti. Ini harga tiketnya, pokoknya dari jam 10 sampai jam 5. Oke, aku udah masuk. Oke. Di sini ada keterangannya nih. Jadi ini adalah sel sperma. Bentuknya kayak gini. Ini bakteria yang ada di dalam mulut. Mouth bacteria. Ini namanya Spirillum. Medianya itu ada merica direndam air. Ada bakterinya. Kalau ini duckweed, oh ini founding father-nya microbiology.
Antonie van Leeuwenhoek. Oh, ini replika dari mikroskop yang dipakai dulu sama si Antonie van Leeuwenhoek ini. Dari tahun 1632 sampai 1723. Nah, ini kita bisa naik ke atas, tapi katanya liftnya itu buka setiap 5 menit sekali, jadi kita harus nunggu. Tempat ini pastinya menarik banget buat dikunjungin sama anak-anak karena ini edukatif tapi dengan cara yang kreatif gitu, menyenangkan. Oh iya, tadi kan aku masuk ke sini tuh pakai museum card. Jadi kalau misalnya travelers emang berencana buat museum hopping gitu, karena kan di Belanda itu ada 600-an museum dan harga masuk tiket museum tuh lumayan sih, kayak sekitar bervariasi sih, mulai dari 10 euro sampai 20 euro. Jadi akan lebih murah kalau misalnya beli museum card. Nah, museum card ini harganya itu 75 euro atau sekitar 75, ya 1,4 juta. Tapi itu bisa dipakai di hampir di semua museum yang ada di Belanda gitu. Jadinya pastinya lebih hemat.